Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi kami tentang tugas besar 2, tugas analisis data. Saya David Inata dengan NIM 165203844. Saya Fabian Rafinanda Benyamin dengan NIM belakang 264. Saya Misal Vito Adi Nugroho dengan NIM belakang 144. Dan saya Nathanael Dias dengan NIM belakang 024. Di sini kami akan mulai menjelaskan presentasi kami. Di sini ada deskriptif analisis yang berisi deskripsi data, yaitu data kami diambil data yang kami ambil adalah data penjualan video game dengan nama data file PG sales dalam bentuk format file CSV yang diambil dari kaggle.com. Data yang diambil adalah data penjualan video game dari tahun 1980 sampai 2020. Ini adalah data yang berdimensi 16.598, yaitu barisnya dan 11 kolom dengan ukuran file sekitar 1,3 MB. Lalu karakteristik data kami, ini DF head untuk mengeluarkan data-data kami. Di sini rank itu kuantitatif continue dan yang lainnya juga nama kategorikal, platform kategorikal nominal, tahun kuantitatif continue dan lain-lain. Di sini untuk DF null types itu mengeluarkan jenis-jenis masing-masing kategori. Lalu kami masuk ke statistik. Menggunakan df.head dalam kurung 5 kita menunjukkan sampel 5 data pertama. Lalu untuk data-data terbesar atau terkecil, kita di sini menggunakan df sort values untuk tahun dan kita menggunakan ascending. Yaitu ada urutan tahun dari terkecil, ada urutan tahun dari terbesar, ada urutan penjualan di Amerika Utara dari terbesar ke terkecil, dan ada juga urutan penjualan di Eropa dari terbesar ke terkecil. Berikutnya adalah statistik yang menampilkan rata-rata dan standar deviasi. Kami menggunakan describe untuk menampilkan rata-rata. Kemudian kami juga menggunakan describe untuk menampilkan persentil atau persentase. Kami menggunakan df.max untuk menampilkan nilai maksimum dari sales dan df.min untuk menampilkan nilai minimum dari sales. Kemudian untuk visualisasinya kami membandingkan data kategori dari kolom platform. Jadi kami menspesifikkan hanya untuk kolom platform, kami value counts, terus lalu kami visualisasikan dengan plot. Dan di sini kami menspesifikkan untuk kolom genre, lalu kami visualisasikan dengan plot. Lalu untuk visualisasi selanjutnya kami menggunakan line chart yang membandingkan penjualan NA sales dari tahun ke tahun dan penjualan global sales dari tahun ke tahun.
Kemudian untuk visualisasi selanjutnya kami juga menampilkan plotting relationship antara Japan cell dan other cells dengan plot dot scatter dan perbandingan global cells dari tahun ke tahun dengan plot dot scatter juga. Untuk visualisasi nilai korelasi, di sini diberikan contoh yaitu korelasi NA cells dan EU cells dengan nilai korelasi 0,7677 sekian. Jika nilai korelasi mendekati 1, maka korelasi tersebut berbanding lurus, sedangkan jika mendekati 0 tidak berelasi, dan jika mendekati 1 artinya tidak berbanding lurus. Berikut plot grafik nilai korelasi antara NA cells dan JP cells. Dapat dilihat nilai korelasinya 0,44, yang berarti NA cells dan JP cells kurang berelasi. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan korelasi antara NA cells dan outer cells dengan nilai 0,6, yaitu mendekati 1 berbanding lurus. Untuk nilai korelasi NA cells dan global cells dapat dilihat nilainya 0,9. Ini berarti bahwa NA cells dan global cells sangat berbanding lurus. Untuk nilai korelasi EU cells dan outer cells bernilai 0,72, yang mendekati 1 juga dan berbanding lurus. Lalu ada nilai korelasi antara EU cells dan global cells. Nilai korelasinya yaitu 0,9 sekian, yaitu nilai korelasinya mendekati 1 berbanding lurus. Dapat dilihat di dalam tabelnya itu sangat berbanding lurus. Selanjutnya ada korelasi antara Jepang cells dan other cells. Bisa dilihat nilai korelasinya yaitu 0,29, yang dimana nilai korelasinya mendekati 0, jadi dia kurang berkorelasi. Selanjutnya ada korelasi antara Jepang cells dan global cells. Nilai korelasinya 0,6 mendekati 1 berbanding lurus. Lalu yang terakhir ada korelasi antara other cells dan global cells. Nilai korelasinya 0,748 sekian mendekati 1 berbanding lurus. Lalu keenam ada data cleansing. Dalam file CSV ini kami menemukan beberapa data yang berisikan N-strip A atau NaN. N-strip A atau NaN adalah singkatan yang lazim digunakan di kotak kosong pada tabel dan daftar. Kepanjangannya adalah not applicable, not available, atau no answer. Singkatan ini digunakan untuk menunjukkan informasi kosong pada sebuah sel tabel karena tidak diperlukan atau memang tidak ada. Pertama, kita mengasumsikan datanya terisi semua. Kita mengeceknya dengan df-empty, yang dimana mengecek apakah ada data yang kosong. Ternyata dia keluarnya false, jadi tidak ada data yang kosong. Lalu pada pengecekan pertama ternyata program tidak melihat data kosong sama sekali. Tetapi kami mencoba untuk membuat program atau mencari berapa banyak data yang berisikan N-strip A atau NaN. Lalu kita membuat program dengan df .is_null .sum, yaitu menghitung banyaknya N-strip A. Ternyata terdapat 329 data yang berisikan N-strip A atau NaN, di mana nilai dalam sel tersebut mempunyai informasi kosong. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok kami. Memohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.